Bocah ini sangat suka binatang kecil. Di saku celananya selalu ada ular atau kadal. Binatang kesayangan adalah seekor anjing yang tua ini. Setiap hari dia bermain sama si anjing ini. Suatu hari, karena mau menangkap seekor kelinci, si anjing ini sudah memarahkan ekor keledai yang sedang bekerja. Si anjing ini menemukan bahwa si keledai itu berlari jadi bergegas mengejarnya. Tapi semakin cepat si anjing mengejar, semakin takut si keledai ini. Semua pagar di kebun sudah rusak tapi si anjing belum secepat si keledai. Jadi si anjing hanya kembali ke rumah dan mengaku kesalahannya. Si kakak ini marah jadi mengusir si anjing ini dengan batu. Hari besok, si anjing ini baru berani kembali ke rumah. Tapi si kakak ini belum memaafkannya, dia bergegas mengambil tongkat. Mau memukul anjing ini tapi si adik tidak membolehkan siapapun memukul anjingnya. Jadi si adik juga mengambil tongkat mau bertempur sama kakaknya. Untungnya, ibu mereka datang tepat waktu untuk menghalangi mereka. Hari besok, si kakak keluar untuk berburu. Saat pulang, dia melihat adiknya dan anjing sedang mandi di wadah air bersih yang dipakai setiap hari untuk keluarganya. Oleh itu, si kakak marah dan bersuara keras. Tapi si adiknya yang keras kepala tidak hanya tidak mematuhi, tetapi juga memarahkan kakaknya juga. Lalu si kakak mengambil batu untuk melempar. Hampir menabrak muka si anjing. Lalu si adik juga mengambil batu dan melawan. Satu persatu dilemparkan. Mungkin saudara dimanapun juga begitu ya. Yang lebih kecil akan menggertak yang lebih besar. Jika si kakak tidak berlari dengan cepat, mungkin kepalanya sudah berlubang. Malam hari itu, si kakak menggantung potongan daging yang diburunya. Dia sengaja gantungnya agak rendah supaya merayu si anjing. Jika si anjing ini diam-diam makan, lalu dia akan mengusirnya. Akhirnya sampai besok pagi, potongan daging tetap utuh, tidak dimakan bahkan sedikit. Si anjing menjaganya semalam. Hal ini mengherankan si kakak. Karena mereka hidup di hutan. Jadi di sini ada banyak binatang. Ibu dan kakak sedang memperbaiki pagar. Tapi si adik ini menangkap seekor beruang dengan tangannya. Akibatnya ibu beruang ini bergegas datang. Si adik memang ketakutan. Si kakak cepat-cepat berlari ke sana dan membawa kapak juga. Di saat yang begitu bahaya, tiba-tiba si anjing muncul dan bertempur sama ibu beruang. Si anjing berani menggigit si beruang. Sama sekali tidak ketakutan. Tanpa diduga, si ibu beruang ketakutan. Jadi sudah berlari dengan panik. Si kakak melihat si anjing begitu berani. Jadi sudah berubah pandangannya pada si anjing ini. Si ibu membawa anaknya ke rumah. Ibu sangat takut. Saat ini si anjing berlari masuk, menjilat si ibu dan si adik ini untuk menghibur mereka. Malam hari, si adik hanya bisa tidur jika anjingnya di sampingnya. Hari besok, ibu memberitahu si kakak bahwa sapi mereka sudah 2 hari tidak pulang. Jadi si kakak bergegas mencarinya. Si kakak kali ini membawa si anjing ikut juga. Di sebuah celah gunung mereka mendorong jatuh sebuah batu besar. Batu ini menakutkan si sapi jadi ia berteriak. Mereka ikuti suara sapi ini jadi tidak lama kemudian sudah menemukan si sapi. Ternyata ia bersembunyi di sini untuk melahirkan anak. Kakak mau membawa bayi pulang. Tapi si sapi ini berpikir si kakak mau membahayakan bayinya. Jadi ia mengejar si kakak dengan gila. Saat ini si anjing menabrak si sapi sampai jatuh. Tapi tampaknya si sapi tidak mau menyerah. Ia berdiri lalu mengejar lagi. Si anjing terus menabraknya jatuh. Sampai saat si sapi menyerah ia baru berhenti. Kakak menyuruh si anjing membawa si sapi pulang. Lalu si anjing menggonggong 2 kali. Si sapi hanya berjalan dengan patuh. Tapi setelah pulang si sapi ini tetap marah. Tidak membolehkan si kakak mengambil susunya. Bahkan ia menendang si kakak. Lalu si kakak menyuruh si anjing masuk. Hanya melihat anjing ini berjalan pelan. Dan melihat si sapi dengan mata licik, begitu saja sudah menaklukkan si sapi. Kali ini si sapi hanya berdiri dengan patuh. Tidak berani bergerak. Si ibu di sebelah terus memuji si anjing. Anjing ini memang hebat. Hari besok, si kakak membawa anjing berburu. Kakak menyuruh anjing mengejar babi hutan ke sebuah pohon. Lalu si kakak dari pohon memakai tali. Tanpa diduga, babi hutan ini sangat kuat jadi mereka menyeret si kakak jatuh. Kemudian babi hutan menggigit kaki si kakak.
Banyak sekali babi hutan. Untungnya, anjing datang tepat waktu. Anjing bergegas mengusir babi hutan. Kakak akhirnya diselamatkan. Tapi anjing berbaring di tanah tanpa gerak. Si kakak melepaskan bajunya untuk membalut lukanya. Lalu menyuruh anjing bersembunyi di goa. Si kakak bergegas berlari pulang untuk kabari sang ibu. Ibu berkata luka anjing terlalu parah. Harus dijahit. Oleh itu, si kakak membawa beberapa bulu kuda. Untuk sang ibu menjahit luka anjing ini. Mereka membuat kendaraan yang sederhana. Untuk menyeret anjing ini pulang. Dengan rawatan yang baik dari sang ibu. Dengan cepat mereka sudah sembuh. Suatu hari, si sapi tiba-tiba menggila. Kata sang ibu, tadi malam ada beberapa ekor serigala menggigitnya. Mungkin si sapi ini terinfeksi penyakit. Karena tidak mau melihat si sapi menderita penyakit ini. Si kakak mengambil pistolnya. Mau membantu si sapi. Malam hari itu, mereka mau membawa jenazah sapi itu untuk dibakar. Tapi ekor serigala gila datang lagi. Untungnya, anjing sudah melindungi mereka. Akhirnya, anjing dan serigala saling menggigit parah. Si kakak mau menembak tapi khawatir akan melukai anjingnya. Dia ragu-ragu tidak tarik pelatuknya. Sampai saat serigala mendorong jatuh anjing. Si kakak menembaknya mati. Untungnya, anjing ini tetap baik, tidak terluka parah. Tapi sang ibu tiba-tiba ingat. Inilah serigala yang menggigit sapi. Sang ibu membelai anjing itu. Dan berkata kepada anaknya bahwa anjing ini tidak bisa di rumah mereka lagi. Jika ia terinfeksi penyakit anjing gila, mereka akan berbahaya. Tapi si kakak melihat anjing yang sudah banyak kali menyelamatkan mereka. Tidak bisa percaya bahwa ia terinfeksi. Jadi sang ibu mau berisolasinya dulu. Hari berikutnya, kakak menemukan bahwa anjing tetap biasa. Tapi beberapa hari kemudian, anjing ini tiba-tiba mengungkapkan giginya yang tajam dan marah sama si kakak. Hal ini memang menyakiti si kakak. Kakak tahu hal yang akan datang. Tepat saat sang ibu menyarankannya untuk menyerah. Si adik mau bermain sama anjing. Untungnya sang ibu menemukan. Kali ini sang ibu mengeluarkan sebuah senapan. Si kakak melihat anjingnya sambil menangis. Lalu mengambil senapan dari ibunya. Kakak mau mengantar anjingnya. Anjing inilah malaikat sudah melindungi mereka. Sudah berbagai kali menyelamatkan mereka. Akhirnya karena hal itu, ia mengorbankan dirinya. Oleh karena itu, jika bilang seekor bisa memberikan kamu semuanya, apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.